part kedua. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai luas permukaan, kubus, balok, prisma, dan limas. Pada video ini, kita akan membahas mengenai volume bangun ruang sisi datar. Materi keempat yaitu menentukan volume kubus dan balok. Untuk mengetahui bagaimana cara menentukan volume kubus dan balok, mari cermati video berikut. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas volume kubus dan balok dengan kubus satuan. Pertama, kita harus tahu apa itu volume. Secara umum, volume adalah isi dari bangun ruang. Kata kuncinya isi. Oke? Nah, sekarang kita akan gambarkan dua buah bangun ruang. Yang pertama, kubus. Yang kedua, balok. Kedua bangun ruang ini kita gambarkan transparan. Kita akan isi kedua bangun ruang ini dengan kubus satuan. Kita akan hitung bersama berapakah jumlah kubus satuan yang dapat diisikan ke dalam bangun ruang masing-masing untuk menentukan volume. Yang pertama, kubus. Kita akan hitung bersama ya, berapa banyak kubus satuan yang bisa kita masukkan ke dalam kubus ini. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ternyata kubus ini bisa diisi dengan 27 buah kubus satuan. Berarti volumenya sebesar 27 kubus satuan. Oke, selanjutnya balok. Kita akan isi dengan kubus satuan. Berapa banyak kubus satuan yang bisa ditampung oleh balok ini? Kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ternyata balok ini bisa diisi dengan 24 kubus satuan. Itu berarti volume balok ini adalah 24 kubus satuan. Cara seperti ini hanya efektif untuk ukuran kubus atau balok yang kecil. Kalau ukuran kubus dan baloknya besar, maka kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menentukan volumenya. Untuk itu, ada baiknya kita gunakan rumus untuk menentukan volumenya. Bagaimana caranya? Ikuti langkah berikut ini. Ini adalah kubus dan balok yang sudah kita tentukan volumenya tadi. Sekarang kita akan tentukan volumenya dengan menggunakan rumus. Pertama, kita akan menentukan volume kubus terlebih dahulu. Rumus untuk menentukan volume kubus yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk. Oke, nah ini kita lihat gambar kubus ini. Berapakah panjang rusuknya?
Panjang rusuknya yaitu 1, 2, 3. Panjang rusuknya 3 ya. Ciri kubus salah satunya panjang, lebar, dan tingginya harus sama. Oke, kita hitung panjangnya 1, 2, 3. Lebarnya 1, 2, 3. Kemudian tingginya 1, 2, 3. Kalau panjang, lebar, dan tingginya sama, itu menandakan bangun tersebut adalah kubus. Oke, panjang rusuknya 3. Sekarang kita masukkan angka 3 sebagai pengganti nilai rusuk. Jadinya 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Berarti volumenya 27. Satuannya apa? Satuannya kubus satuan. Oke, sama ya. Baik menghitung manual satu persatu tadi kita peroleh 27. Dengan menggunakan rumus juga kita peroleh 27. Oke, sekarang balok lagi. Balok ini sudah kita tentukan volumenya tadi yaitu 24 kubus satuan. Sekarang kita akan gunakan rumus untuk menentukan volumenya. Volume balok rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kita lihat berapa panjang dari balok ini. Kita hitung ya. Panjangnya 1, 2, 3, 4. Berarti panjangnya 4. Kita masukkan nilai P 4. Dikali lebar. Kita hitung lebarnya 1, 2. Berarti dikali 2. Oke, selanjutnya nilai T lagi. Kita hitung berapa tingginya? 1, 2, 3. Tingginya 3. Berarti dikali 3. Oke. Sekarang kita kalikan 4 kali 2 kali 3. 4 kali 2 8. 8 kali 3 24. Berarti volumenya 24. Apa satuan volumenya? Satuan volumenya yaitu kubus satuan. Kenapa satuan volume di sini menggunakan kubus satuan? Karena kita mengisi kubus dan balok ini dengan kubus satuan. Setelah menyaksikan video tadi, dapat kita ketahui jika untuk menemukan volume kubus bisa menggunakan rumus sisi kali sisi dikali sisi. Sedangkan untuk menemukan volume balok, kita menggunakan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Contoh soal. Perhatikan gambar kolam renang berikut. Sebuah kolam renang berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,4 meter. Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut hingga penuh. Penyelesaian. Rusuk itu sama dengan sisi, sama dengan 1,4 meter. Seperti yang kita ketahui dari soal, kolam renang ini berbentuk kubus. Artinya, setiap sisi atau setiap rusuknya itu memiliki ukuran yang sama, yaitu 1,4 meter. Karena yang ditanya adalah berapa banyak air yang dibutuhkan agar kolam renang ini penuh, artinya kita diminta menentukan volume dari kolam renang tersebut. Rumus volume kubus sebagaimana sudah kita ketahui setelah menonton video sebelumnya, itu adalah sisi kali sisi kali sisi, di mana sisinya tadi adalah 1,4 meter. 1,4 dikali 1,4 dikali 1,4 sama dengan 2,744 meter kubik. 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Artinya, banyak air yang dibutuhkan agar kolam tersebut penuh adalah
2.744 liter air. Kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, ini adalah gambar balok. Perhatikan gambar balok di samping. Berapakah volumenya? Penyelesaian. Balok tersebut mempunyai panjang 12 cm. Panjangnya adalah AB 12 cm. Kemudian lebar 8 cm, BC 8 cm, dan tinggi 5 cm, CG 5 cm. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dari video yang kita tonton sebelumnya, untuk mencari volume balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita masukkan saja, panjangnya tadi 12, lebarnya 8, tingginya 5. 12 dikali 8 dikali 5 sama dengan 480. Jadi, volume balok tersebut adalah 480 cm kubik. Materi yang kelima yaitu menentukan volume prisma. Untuk mengetahui bagaimana cara menentukan volume sebuah prisma, mari kita simak video berikut ini. Untuk membuktikan rumus volume prisma, di sini saya menggunakan permisalan bangun kubus, di mana kubus merupakan jenis bangun prisma tegak segi 4. Nah, perhatikan kubus ABCDEFGH. Jika kubus ini kita potong tegak sepanjang bidang diagonal ACGE, maka akan terbentuk dua prisma segitiga yang saling kongruen dengan alas berbentuk segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Setelah kita amati, dari gambar tersebut dapat kita asumsikan bahwa volume kubus sama dengan 2 kali volume prisma segitiga, atau volume prisma segitiga ABCEFG sama dengan setengah kali volume kubus, sama dengan setengah dikali luas bidang ABCD dikali panjang AE, sama dengan setengah dikali luas bidang ABC ditambah luas bidang ACD dikali panjang AE. Karena luas bidang ACD sama dengan luas bidang ABC, maka bisa kita tulis setengah dikali luas bidang ABC ditambah luas bidang ABC dikali panjang AE, sama dengan setengah dikali 2 luas bidang ABC dikali panjang AE. 2 bisa kita coret, sehingga menghasilkan luas bidang ABC dikali panjang AE. Karena bidang ABC merupakan alas dan panjang AE merupakan tinggi, maka terbukti untuk rumus volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi, dapat kita ketahui jika untuk menemukan volume suatu prisma dapat kita gunakan rumus luas alas dikali tinggi. Sekarang kita akan melihat bagaimana contoh soal dari menentukan volume prisma. Sebuah prisma, alasnya berbentuk segitiga dengan panjang sisi-sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Pertanyaannya, apabila tinggi prisma 10 cm, berapakah volume prisma? Penyelesaian. Ini adalah ilustrasi dari prisma
sesuai dengan soal, di mana prisma memiliki alas dan tutup berbentuk segitiga, tingginya 10 cm, dan sisi segitiganya 4 cm dan 3 cm. Volume prisma itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Langsung saja kita masukkan luas alas. Alasnya berbentuk segitiga, jadi luasnya itu setengah dikali alas segitiga 3 cm dikali tinggi segitiga 4 cm dikali tinggi prisma yaitu 10 cm. Setengah dikali 3 dikali 4 hasilnya 6 dikali 10. 6 dikali 10 60. Jadi volume prisma tersebut adalah 60 cm kubik. Materi yang keenam yaitu menentukan volume limas. Kita akan menemukan volume limas melalui pendekatan kubus. Cermati video animasi berikut. Nah, berdasarkan animasi tersebut, kita ketahui jika sebuah kubus apabila dibuka, maka akan terdiri dari 6 buah limas, yang mana rusuk kubus itu adalah S, artinya Panjang alas limas juga S. satu buah kubus sama dengan 6 buah limas. Artinya volume kubus sama dengan 6 kali volume limas. Volume limas sama dengan 1/6 volume kubus. Nah, kita sudah mengetahui volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Artinya volume limas sama dengan 1/6 dikali sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, sekarang perhatikan gambar kubus yang dibuka salah satu sisinya. Dapat kita lihat jika panjang rusuk atau panjang sisi kubus itu sama dengan 2 kali tinggi limas, sehingga sisi ini bisa atau kita ganti dengan 2T. Jadi volume limas sama dengan 1/6 dikali sisi dikali 2T atau 2 tinggi. 1/6 kita kalikan dengan 2, hasilnya 1/3 dikali sisi itu sisi kuadrat dikali tinggi. Volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Berikut adalah contoh mencari volume suatu limas. Ani mempunyai sebuah limas yang memiliki alas berbentuk persegi yang panjangnya 10 cm dan tingginya 12 cm. Hitunglah volumenya. Kita lanjut ke cara penyelesaiannya. Dari soal kan sudah kita ketahui bahwa luas alasnya itu berbentuk persegi, di mana panjangnya itu 10 cm. Maka dapat kita ketahui bahwa luas alasnya itu sama dengan luas persegi atau sama dengan 10 cm dikali 10 cm. Dan tinggi limasnya itu sudah diketahui juga, dan besarnya itu 12 cm. Dari soal itu ditanya berapa volume limas. Nah, untuk mencari volume limas, kita harus ingat dulu rumus dari volume limas. Rumus volume limas itu adalah luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya dan tingginya itu sudah diketahui nilainya, tinggal kita masukkan nilai-nilai dari luas alas dan tingginya, yaitu sama dengan 10 dikali 10 dikali 12 sama dengan 4 dikali 100. Maka didapat volume limasnya adalah 400 cm kubik.
materi yang terakhir yaitu menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Ini adalah beberapa bangunan yang merupakan gabungan dari bangun ruang sisi datar. Seperti pada tenda, bagian bawahnya merupakan balok, sedangkan bagian atasnya merupakan prisma segitiga. Nah, begitupun dengan gedung studio Lipscane berikut, yang mana bagian bawahnya merupakan balok dan bagian atasnya merupakan limas. Gedung studio Lipscane apabila kita gambar itu bentuknya seperti ini. Ini bisa kita lihat bawahnya adalah balok dan atasnya adalah limas segi 4. Perhatikan bangun ruang sisi datar gabungan berikut. Bangunan tersebut merupakan contoh dari bangun ruang sisi datar gabungan, di mana atasnya berbentuk limas, sedangkan bawahnya berbentuk kubus. Tentukan luas permukaan bangun ruang dan tentukan juga volumenya. Baik, pertama kita akan menentukan luas permukaannya terlebih dahulu. Bagian atasnya berbentuk limas, sehingga luas permukaan limas segitiga tanpa alas. Kita ketahui jika luas permukaan limas itu rumusnya luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Karena limasnya ini tanpa alas, artinya yang kita hitung hanya jumlah luas bidang tegaknya saja. Bidang tegak limas berbentuk segitiga, sehingga ada 4 segitiga karena alasnya berbentuk segi 4. Jadi luas sama dengan 4 kali luas segitiga. Luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya 12 meter. Alas segitiga 12 meter, sedangkan tingginya di sini sudah kita ketahui yaitu 8 meter. Langsung saja kita masukkan. Luas sama dengan 4 dikali setengah dikali alas 12 kali tinggi 8. Luas sama dengan 192. Jadi luas permukaannya adalah 192 meter kuadrat. Lanjut, bagian bawahnya berbentuk kubus, sehingga luas permukaan kubus tanpa tutup. Jika tadi limas tanpa alas, nah sekarang kubus tanpa tutup. Luas permukaan kubus itu kan 6 dikali luas persegi atau luas sisi. Nah, dikarenakan kubus ini tanpa tutup, artinya 5 dikali luas persegi. 5 dikali luas persegi. Luas perseginya itu sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. AB 12 meter. Jadi 5 dikali 12 kuadrat itu 144. 5 dikali 144 sama dengan 720. Jadi luas permukaannya adalah 720 meter kuadrat. Oke, karena bangun tadi merupakan bangun ruang sisi datar gabungan, jadi luas permukaan keseluruhannya adalah luas permukaan limas segi 4 tanpa alas ditambah luas permukaan kubus tanpa tutup, sama dengan 192 meter kuadrat ditambah 720 meter kuadrat, sama dengan 912 meter kuadrat.
Oke, lanjut. Kita akan mencari volume dari bangun ruang sisi datar gabungan tadi. Atasnya berbentuk limas segi 4. Volume limas. Nah, sebelum menentukan volume limas, kita tentukan dulu tinggi limasnya itu berapa. Tinggi limas seperti yang kita lihat pada gambar yaitu TO. TO sama dengan, nah kita gunakan rumus Pythagoras, di mana akar dari TI kuadrat dikurang IO kuadrat. Ya. Masukkan nilainya. TI 8 kuadrat dikurang IO ini setengah dari panjang rusuk atau panjang sisi persegi, jadi 12, setengah dari 12 itu 6 kuadrat, jadi TO itu sama dengan 8 kuadrat itu 64 dikurang 6 kuadrat 36, sama dengan akar 28 atau 2 akar 7. Sekarang kita bisa menentukan volume limas tersebut. Volume limas rumusnya itu sepertiga luas alas dikali tinggi. Sepertiga luas alasnya 12 meter. Ya. Alasnya 12 meter dan dikali 12 karena alasnya berbentuk persegi, artinya sisi dikali sisi ya, luas alas itu. Terus dikali tingginya tadi 2 akar 7. Oke, ini sepertiganya kita kalikan dengan 12, sisa hasilnya 4, kemudian dikali 12, dikali 2 akar 7. Nah, didapatlah volume dari limas tersebut adalah 254 meter kubik. Selanjutnya kita akan menentukan volume bangun yang di bawahnya atau volume kubus dengan sisi 12 meter. Volume kubus itu rumusnya sisi dikali sisi dikali sisi sama dengan 12 dikali 12 dikali 12 sama dengan 1728 meter kubik. Nah, setelah mendapatkan volume limas dan juga volume kubus, kita bisa menentukan volume dari bangun ruang sisi datar gabungan tadi. Jadi, volume bangun ruang gabungan tersebut adalah volume limas ditambah volume kubus sama dengan 254 meter kubik ditambah 1728 meter kubik sama dengan 1982 meter kubik. Ini adalah beberapa soal latihan untuk menguji pemahaman anak-anak mengenai materi yang sudah kita pelajari. Harap kerjakan latihan ini dengan teliti, karena nanti akan diberikan juga video pembahasan soal-soalnya. Nah, itulah tadi penjelasan materi luas dan volume bangun ruang sisi datar. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat anak-anak pahami dengan baik ya. Jangan lupa mengerjakan latihan yang sudah diberikan. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.